Selamat malam saudara-saudara, para bapak dan ibu yang berbahagia. Kesempatan yang sangat baik pada malam hari ini kita berjumpa kembali setelah beberapa lama yang lalu saya sudah tidak bertemu dengan para bapak dan ibu. Saya kira mungkin ada sekitar 5-6 bulan mungkin ya. Saya tidak kemari. Dan pertemuan kita pada malam hari ini memang menggunakan topik yang sangat menarik, yaitu tentang agama untuk hidup atau hidup untuk agama. Apa bedanya? Sepertinya ini kan hanya main bolak-balik nama atau bolak-balik istilah atau bolak-balik kata-kata. Agama untuk hidup, hidup untuk agama. Apa ini maunya? Ya, tapi bolak-balik istilah ini punya arti yang lain. Sama dengan makan untuk hidup, hidup untuk makan. Anda tahu bedanya? Hidup untuk makan, makan untuk hidup? Hidup untuk makan apa itu? Apa artinya kok tidak? Saya kan tidak nanya Anda hidup untuk makan atau tidak. Hidup untuk makan apa artinya? Loh, jawaban Anda masih belum pas jalan nih. Sik rodok kacau balau. Hidup untuk makan apa? Artinya apa toh hidup untuk makan itu? Selama hidup, pokoknya yang dipikiri cuma makan aja. Jadi hidup untuk makan. Begitu melek, makan apa ya? Sudah makan ngantuk, tidur. Nanti bangun tidur, makan apa lagi nih? Itu hidup untuk makan. Apa saja yang dipikiri, pokoknya untuk makan. Tapi kalau makan untuk hidup, apa itu? Makan untuk hidup? Hah? Iya, makan sekedar pokoknya bisa bertahan, hidupnya bisa bagus, bisa pokoknya untuk melanjutkan usaha-usaha yang lain. Jadi makan itu hanya sarana supaya seseorang bisa hidup. Nah, sama dengan agama. Agama juga bolak-balik. Kalau sekarang agama untuk hidup sama hidup untuk agama ini apa ini? Tadi makan untuk hidup, jelas. Hidup untuk makan, jelas. Hidup untuk agama, apa itu? Apa itu hidup untuk agama? Apa coba? Hidup untuk agama, apa itu? Tadi hidup untuk makan kan sudah tahu Anda. Yang dipikiri makan. Sekarang hidup untuk agama. Oh, contohnya seorang biku hidup untuk agama. Ya, itu boleh. Boleh memberi usul. Tapi kan belum tentu itu jawabnya. Anda kan harus lihat dulu, ini bedanya antara hidup untuk agama, agama untuk hidup, baru nanti Anda bisa nyocokkan, biku itu hidup untuk agama, atau agama untuk hidup. Apa sekarang hidup untuk agama? Saya tidak minta contoh. Saya minta pengertiannya. Hidup untuk agama. Betul, keseluruhan hidupnya untuk mementingkan agama, mengembangkan agama. Benar apa salah? Barang sikap hidup seperti ini benar atau salah? Benar atau salah? Soalnya nanti kalau dicocokkan dengan
keterangan Bapak ini, karena Bapak yang sama tadi menunjuk biku itu adalah hidup untuk agama, wah berarti jadi biku salah loh. Iya toh? Nah, hidup untuk agama itu memang barang yang keliru. Kenapa? Karena sepanjang masa dia hanya berpikir untuk agama, untuk agama, untuk agama, bahkan ada kecenderungan hidup untuk agama itu menganggap agamanya sendiri yang paling benar. Selain agamanya sendiri adalah salah. Dalam bahasa yang mengerikan, sesat. Mengerikan. Kadang-kadang saya dengar, sesat. Pokoknya bukan agama saya, sesat. Kafir. Lain, tapi kafir, kufur itu tidak sama. Tetapi begitu, pokoknya bukan punya saya salah. Punya aku yang paling benar. Itu adalah hidup untuk agama. Sangat berbahaya. Kenapa demikian? Karena orang yang hidup untuk agama, dia bisa membunuh demi agama. Kamu agamanya lain sama saya, hajar. Sama kasih hadiah. Ini jadi anak kecil. Nurut sama saya, permen. Tidak nurut, tabok. Nah. Sangat berbahaya. Cara berpikir ini sangat berbahaya. Lah kalau begitu hidup untuk agama ini masa biku contohnya. Lah kan saya kembali ke Bapak tadi toh. Apa ya pantas loh contohnya terus biku. Jadi biku ini saya keliru loh isian. Jadi menurut Bapak biku keliru toh? Lah kan ada bener ono salahe. Ya berarti biku ya ada salahe toh? Ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya memang kita di dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat di mana saja, sebetulnya kita bukan hidup untuk agama. Kalau Anda melihat cerita Sunggokong, sebetulnya Sunggokong itu kalau Anda melihat dengan baik, itu adalah cara orang lama dulu menceritakan tentang manusia. Suka enggak nonton Kerasakti? Tapi sudah habis ya sekarang di televisi ya? Masih ada? Sudah habis. Kerasakti itu gurunya namanya Tong Samjong. Itu dia naik kuda putih. Sebetulnya kenapa kok naiknya kuda putih? Sejak zaman film-film yang lama, selalu gurunya itu naiknya kuda putih. Tidak pernah kuda belang. Apa sebab? Apa sebab? Karena kuda putih, kalau dalam bahasa Jawa, jaran, itu sebetulnya melambangkan ajaran. Loh. Karena bahasa Jawa itu kan suka otak-atik gathuk. Otak-atik gathuk tur matruk. Nah. Apa jenenge kenapa disebut agama? Karena ageman. Ya toh? Agama itu di dalam bahasa Jawa kan jadi ageman. Ini kan otak-atik gathuk. Jadi jaran ya kena to diganti ajaran. Nah, jadi kuda putih itu sebetulnya adalah melambangkan ajaran. Kalau dalam bahasa Jawa tadi saya ingat agama, ageman, berarti kan sesuatu yang kita gunakan. Kita tidak akan mati demi ageman kita ini. Hidup kita bukan karena ageman. Tetapi ageman inilah yang digunakan untuk hidup. Agama itu yang digunakan untuk hidup. Bukan hidup untuk agama. Sehingga, kalau kita lihat di cerita Kerasakti tadi, Tong Samjong menaiki kuda putih
ajaran tadi. Kuda itu adalah kendaraan. Agama itu sebetulnya kendaraan. Kalau di dalam bahasa Dhamma, agama adalah rakit. Pernah dengar Anda bahwa Sang Buddha membayangkan atau mencontohkan Dharma itu sebagai rakit? Hanya untuk menyeberang? Nah, kan rakit itu kan hanya digunakan dari sini menyeberang ke pantai sana. Kalau sudah nyebrang ya ditinggal. Jangan digotong kemana-mana. Nah, ceklek boyoke. Nah, saudara-saudara, jadi agama itu sebetulnya adalah untuk hidup. Bukan hidup untuk agama. Hidup untuk agama bisa membunuh orang demi agama. Tetapi agama untuk hidup, manusia menjadi lebih baik dan tambah baik setelah kenal agama, apapun juga agamanya. Karena agama sebetulnya tidak ada yang disebut agama baik dan agama jelek. Tidak ada yang bisa disebut agama benar dan agama tidak benar. Agama salah dan agama tidak salah. Tidak ada. Karena agama itu cuma karena kecocokan. Kita misalnya memilih agama Buddha adalah karena kita cocok dengan agama Buddha. Bukan agama Buddha sing paling benar, yang lain sesat. Enggak. Kenapa demikian? Karena kita sebelum mencapai kesucian, sebelum mencapai sotapanna paling sedikit, kita tidak akan pernah tahu bahwa agama Buddha itu benar. Selama orang belum mencapai kesucian, kita hanya tahu agama Buddha itu menurut buku. Jarine kitab suci ngini loh. Surga 31 alam itu jarine buku. Anda sendiri belum tentu pernah tahu. Ya toh? Orang menjalankan kebaikan nanti lahir di surga. Itu jarine buku. Karena belum pernah ada orang mati masuk surga, balik laporan. Damaklas, peserta Damaklas. Sungguhan loh. Setelah ikut agama ini, waduh mati masuk surga, ono kaplingnya sendiri, enak, sungguhan, anget. Enggak ada. Itu semua kata buku. Makanya sangat bagus kata-kata Bante Ananda kalau setiap kali membuka suta. Apa kata Bante Ananda? Demikianlah yang kudengar. Ewang mi sutang. Demikianlah yang saya dengar. Itu sangat hebat. Karena dengan kata-kata itu, kalau nanti sutanya keliru, kenapa? Kalau sutanya salah, Sang Buddha tidak akan bisa disalahkan. Ya toh? Kalau salah sutanya, oh iki Bante Ananda salah dengar. Ini kalau saya melihat, kata-kata Bante Ananda luar biasa sekali. Hanya baris pertama saja, demikianlah yang saya dengar. Tapi artinya sangat dalam. Karena semua kesalahan yang ada di situ, bukan kesalahan Sang Buddha, kesalahan pendengaran. Ini luar biasa. Nah, jadi sekarang, kalau kita melihat di dalam agama, itu semua tidak ada buktinya. Itu cuman katanya buku, katanya buku, katanya buku. Nah, oleh karena itu sekarang, agama itu sebetulnya adalah untuk hidup. Saya cocok sekali dengan bahasa Jawa tadi. Agama itu sebetulnya ageman. Sesuatu yang kita gunakan. Anda ke sini, pakai ageman. Ya toh? Pakai pakaian toh?
Ageman itu kan pakaian. Pakaian adalah untuk bisa jalan ke sana dan ke sini. Artinya sesuatu yang kita pakai sebagai satu perlengkapan di dalam kehidupan ini. Nah, karena orang menggunakan ageman, menggunakan pakaian, maka dia harus menjadi lebih bagus, lebih pantas. Demikian pula orang menggunakan agama. Orang mengenal agama bukan karena lamanya dia ikut agama tertentu. Banyak orang menyombongkan diri, nih aku nih umat Buddha. 30 tahun aku sudah jadi umat Buddha. Dan hati-hati kalau kamu punya kesalahan. Karena aku ini sejak kecil tidak pernah bisa melupakan kesalahan orang. Lawang elek kok disombongkan. Katanya 30 tahun kenal agama Buddha, tapi sejak kecil tidak bisa ingat atau melupakan kesalahannya orang. Ini kan salah. Ternyata Dhamma itu bukan anicca, tapi nicca, kekal. Buktinya aku dari kecil nggak bisa kok melupakan kesalahan orang. Sampai sekarang aku juga nggak bisa. Aku kalau melupakan kesalahan orang berarti dudu aku. Aku kalau sampai memaafkan orang, dudu aku berarti. Bukan saya. Ini bagaimana? Anda sering mendengar kan di masyarakat seperti itu. Bahkan mungkin Anda pun salah satu orang seperti itu. Sama pasangan hidupnya, gegeran, cekcok, diam. Sudah jadi watakku. Kalau dia yang salah, dia yang senyum duluan. Aku tidak mau. Sudah bertahun-tahun aku begitu. Ini kan kalau di dalam Dhamma kan dikatakan, orang yang umurnya bertambah, tapi kebijaksanaannya tidak bertambah, itu jenenge sapi. Ada tadi Dhammapada disampaikan seperti itu? Sapi itu umur bertambah, daging bertambah, tapi kebijaksanaan tidak bertambah. Jadi sebetulnya di dalam Dhamma itu ono misuh jenenge sapi. Jadi kalau ada orang mengatakan, ingat nih, hati-hati ya sama saya. Saya itu orangnya dendam. Dari dulu saya tidak bisa melupakan orang. Kalau punya salah dengan saya, Anda bisa langsung menjawab, sapi. Bukan kucing, bukan anjing, bukan monyet, bukan babi, sapi. Ya. Kenapa saudara? Karena kita tidak berkembang, kita tidak tumbuh. Kalau sudah tidak berkembang, tidak tumbuh, berarti kita hanya hidup untuk agama. Mati-matian belani agama, mati-matian ngisroh demi agama. Tetapi perilaku kita sendiri tidak tambah baik. Saudara-saudara, karena itu kalau sekarang kita sebagai umat Buddha, marilah kita mengarahkan hidup kita ini pada agama untuk hidup. Karena memang ini sebetulnya yang menjadi dasar di dalam Dharma. Sang Buddha menyebutkan agama ini adalah sebagai rakit. Rakit adalah untuk menyeberang. Agama ini adalah untuk memperbaiki perilaku kita. Penyeberangan yang diceritakan di dalam Dhamma adalah menyeberang dari manusia yang penuh ketamaan, manusia penuh kebencian dan kegelapan batin, menuju ke manusia yang baik, yang terbebas dari ketamaan, terbebas dari kebencian, terbebas dari kegelapan batin. Ini agama sarananya. Lah sekarang agama yang mana? Agama yang bisa menyeberangkan kita. Nah, di dalam Dharma ini disampaikan bahwa sebetulnya untuk menyeberangkan manusia dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin, seseorang haruslah mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Jadi sekarang ageman kita ini, yang disebut ageman kita ini di dalam Dhamma adalah kerelaan, kemoralan,
konsentrasi. Kenapa demikian? Karena tadi musuh kita adalah ketamaan. Saya pesan, tolong handphone dimatikan. Saya tahu handphone Anda bagus, ringtone Anda bagus, tapi saya belum butuh melihat handphone Anda dan mendengar ringtone Anda. Nanti kalau di luar, bunyikan terus. Terus saya mau lihat ya, tolong dimatikan atau di nada getar saja. Dan Anda terima kalau terima di luar. Ya, karena saya juga nggak ingin mendengar pembicaraan bisnis Anda. Nah, saya sekarang kembali lagi. Ageman kita ini tadi, ageman kita di dalam Dhamma adalah mengatasi ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Ageman badan Anda adalah untuk menutupi bagian tubuh Anda yang tidak boleh dilihat orang lain. Sekarang di dalam Dhamma, ageman kita adalah untuk mengatasi ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Bagaimana cara mengatasi ketamaan, kebencian, kegelapan batin? Di dalam Dhamma ada kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. 3 yang kita harus bersihkan. 3 pula caranya untuk membersihkan. Sekarang ketamaan. Apa yang disebut ketamaan? Tama adalah ingin mendapat. Watak ini sudah muncul sejak kita masih bayi. Anda boleh coba ke bayi-bayi. Anda punya bayi? Punya bayi enggak? Pernah punya bayi? Jari Anda kasihkan bayi itu. Nanti kalau sudah dipegang, begini Anda ambil, nanti bayi ini bisa nangis loh. Pernah Anda lihat? Ya, jadi jari ini saja mau dipek sama dia. Mau diminta. Diambil aja enggak mau. Kenapa? Karena itu tamak. Mungkin Anda dulu waktu kecil, jari ibu Anda bukan hanya dipegang, tapi digigit juga. Kenapa? Karena ketamaan kita. Dan ketamaan itu berkembang di dalam masyarakat adalah ingin mendapat. Sehingga kalau waktu kecil Anda ditanya, apa kamu happy-nya? Aku happy kalau di rumah dapat mainan. Aku happy kalau aku dikirim dapat makanan. Aku happy dapat nilai tinggi. Aku happy dapat pekerjaan. Aku happy dapat istri. Aku happy dapat suami. Aku happy dapat anak, dapat rumah, dapat apa? Dapat. Itu pengembangan watak ketika kita masih bayi. Jari orang dipegang itu. Justru pengen dapat ini di dalam Dhamma dilawan dengan kerelaan, ingin memberi. Aku bahagia kalau aku memberi kesempatan orang tua untuk mendengar Dhamma. Aku bahagia kalau memberi maaf kepada pasangan hidupku. Aku bahagia kalau aku bisa memberi kesempatan generasi muda untuk maju. Aku bahagia untuk memberi. Kalau Anda sudah bisa suka memberi seperti ini, berarti agama Anda betul-betul bisa menjadi bagian dari jalan hidup Anda. Tapi selama Anda masih pengen mendapat, aku nih sudah paling senior di sini. Ayo semua yang ketemu saya Anjali. Ya, hormat sama saya. Kalau enggak hormat dulu sama saya enggak mau lihat mukamu. Itu berarti masih pengen mendapat, itu agamanya masih salah. Kita masih keliru melihat agama. Oleh karena itu saudara, kalau Anda lihat di kalangan umat Buddha, kadang-kadang orang yang Buddhisnya lama, itu kadang malah paling menjengkelkan di wihara. Pernah Anda lihat? Pernah belum? Pernah ya? Yang paling lama sebetulnya paling menjengkelkan.
Yang baru itu belum menjengkelkan. Belum, kalau yang baru itu masih baik. Oh ya, karena dia kenal suasana baru, aduh baik, mudah sekali diperbaiki. Tapi begitu yang lama, waduh, sudah kalau winter itu wantek. Wah, kadang-kadang anjali saja kalau yang lama-lama itu kayak diikat pinggang sini loh. Sepertinya itu apa, takut celananya melotrot atau apa. Wong anjali itu ya di dada sini oh diikat pinggang. Namaskara ya kadang sulit di depan Buddha Rupang ya ndak namaskara. Itu memang yang lama-lama ya seperti itu. Yang ngisruh-ngisruh itu biasanya juga orang lama. Nah, jadi saudara-saudara, ini kita harus lawan. Kita ndak usah kritik orang lain, tapi kita lalu perbaiki. Oh, yang begitu jelek, saya harus perbaiki. Saya harus melepas. Saya harus melepas. Kerelaan. Kerelaan itu bukan hanya bersifat materi. Mungkin Anda bisa berdana macam-macam. Ya. Anda mungkin bisa berdana macam-macam. Tetapi ketika Anda mau berdana maaf saja kepada pasangan hidup Anda sulit, sebetulnya nilai dana Anda itu masih hanya bersifat materi. Tapi ketika Anda ini bisa memberikan maaf kepada pasangan hidup Anda bisa memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepada Anda bisa memberikan kasih sayang kepada lingkungan Anda. Sebetulnya ini Anda mulai berdana yang sesungguhnya. Kerelaan yang sesungguhnya. Karena kerelaan materi adalah awal saja. Yang kedua, kemoralan. Kemoralan ini adalah untuk mengatasi kebencian. Karena tadi musuh kita adalah ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Diagamain, ya, dilawan dengan agama adalah dengan kerelaan, kemoralan, konsentrasi. Nah, kemoralan ini untuk melawan kebencian. Kenapa demikian? Kemoralan minimal ada 5. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar kesusilaan, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Ada 5. Kenapa kita melakukan pembunuhan? Karena sebetulnya kita punya kebencian. Contoh, nyamuk. Saya sering melihat umat Buddha, walaupun sudah lama tinggal di wihara atau sering ke wihara, bahkan latihan meditasi saja sudah sampai dengkulnya hitam. Tapi di rumahnya tetap sedia raket. Raket nyamuk. Jadi tiap kali nyamuk datang sepasang raket main. Backhand, forehand, apa saja. Waduh. Saya ngomong, coba hidungmu diraket sendiri. Anda punya raket enggak? Punya enggak? Enggak punya, coba pinjem yang punya, hidungnya coba diraket. Pernah ngerasa no? Apa rasanya hidung diraket? Iya, cekit kan begitu. Lah hidung segede ini cekit. Lah nyamuk sekecil itu ceplis. Terus kata orang, Ante, itu kan soalnya demam berdarah. Setuju? Setuju? Saya ngomong, saudara-saudara, pemerintah dalam rangka mengatasi demam berdarah, itu dia mengeluarkan jurus 3M. Apa itu? Menguras, menutup, menimbun. Bukan 4M, membunuh. Loh, pemerintah saja cuma menguras, menutup, menimbun. Ngapain nambahin membunuh lagi? Ini umat Buddha yang kejem-kejem ini. Malah ada membasmi. Waduh, membunuh itu cuma satu. Membasmi itu seakar-akarnya. Kalau memang pemerintah menganjurkan menimbun, menutup, menguras, dan membasmi, ayo basmi. Pemerintah saja cuma 3, kita nambahin membunuh, membasmi. Kenapa kita harus melakukan pembunuhan? Karena kebencian.
Nah, justru karena itu kita melaksanakan latihan kemoralan, tidak membunuh. Kenapa orang mencuri? Kebencian juga. Kebencian yang muncul karena iri hati, handphonemu kok bagus. Handphone yang bunyi setelah ini nanti akan menjadi door prize. Nah, ya toh? Jadi nanti siap-siap yang kering, sini-sini door prize. Nah, penanya yang paling banyak dapat door prize. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ada muncul kebencian. Coba tanya pada diri kita masing-masing, saudara. Ketika melihat orang lain sukses, apa yang muncul di dalam diri kita? Kadang kita senang, tapi tidak jarang kita sakit hati. Kok iso ya kamu sukses? Padahal modalmu cuma segitu aja. Misalnya cewek cantik dapat laki jelek. Kok iso ya untuk bojo ayu? Rupamu elek iso kayak. Kita itu merasa sakit hati. Loh, yang ceweknya saja mau, kenapa kita pusing-pusing? Ketika dagangan dia lebih sukses, kok iso ya? Padahal jalannya sempit begitu, apa ngingu tuyul ya? Pesugihan ya? Kita sepertinya itu tidak mau menerima bahwa orang lain melebihi kita. Nah, inilah kebencian. Banyak bibit kebencian itu. Kebencian itu bisa muncul ketika kita di dalam kehidupan berumah tangga. Hanya antar sendiri. Anda sendiri mungkin bisa tidak suka dengan kakak Anda atau adik Anda. Yang mungkin Anda merasa orang tua Anda lebih sayang kepada dia. Kok iso ya? Dia kok yang lebih disayang daripada aku. Itu sebetulnya kebencian. Itu dilatih dengan sila, karena kalau tidak, kita nanti akan muncul perilaku jelek. Apakah itu melakukan pembunuhan? Pembunuhan tidak harus dengan golok, bisa pembunuhan karakter. Ya, itu kalau di dalam bahasa politik tinggi kan karakter, pembunuhan karakter. Begitu si orang tua kita memuji-muji si A, langsung kita ngomong, kamu belum tahu, Koko ini kalau tidak ada orang tua, dia jahat. Kita membunuh karakter dia. Ini yang harus kita lawan dengan pelatihan sila, kemoralan. Ketika kita sekarang melihat lingkungan kita dan kita juga menjadi tidak senang, kita harus merenungkan bahwa di dalam kehidupan ini, kenapa orang mempunyai kelebihan dibandingkan kita? Itu sesungguhnya adalah buah dari karma yang dia harus miliki. Kita tidak akan bisa protes kepada dia. Kita tidak bisa mencuri barang dia. Kita tidak bisa melakukan pembunuhan pada dia. Karena justru kita menambah karma buruk pada diri kita. Ini adalah melawan kebencian kita. Nah, kegelapan batin, kalau sekarang ketamaan dilawan dengan kerelaan, kebencian dilawan dengan kemoralan, maka kegelapan batin dilawan dengan konsentrasi, yaitu dengan meditasi. Apa toh kegelapan batin itu? Kegelapan batin itu manusia tidak melihat hidup ini tidak kekal untuk dirinya sendiri. Jadi sebetulnya gampang. Agama Buddha itu agama yang sangat gampang. Kalau Anda tanya atau ditanya, apa tujuan agama Buddha? Mengerti hidup tidak kekal, tapi untuk dirinya sendiri. Karena biasanya hidup tidak kekal itu cocoknya untuk orang lain. Duitnya hilang, hidup kan tidak kekal. Ya sudahlah, diterimalah. Ya memang bisa ada, bisa punya, kan bisa hilang. Pasangan hidup mati, ya memang tidak kekal kok. Ya diterimalah. Dulu pernah ketemu, sekarang pisah, ya diterimalah. Rumah habis, ya diterimalah. Memang ada ya jadi tidak ada. Nanti tidak ada menjadi ada. Itu untuk orang lain. Tapi kalau jatuh temponya kita sendiri yang kehilangan duit,
Diingatkan orang itu, ingat. Kamu dulu kan sudah mengingatkan saya toh, hidup tidak kekal. Iya, duitmu cuma sedikit. Lah duitku banyak ngeyel. Begitu pasangan hidupnya mati, ingat. Dulu kan kamu ya sudah mengatakan begitu toh, hidup tidak kekal. Iya, bojomu elek. Ya saya kalau bojo seperti itu ya tak buak. Kesempatan. Ya kita tidak mau terima. Begitu rumahnya habis, ingat hidup tidak kekal. Ya itu kan rumahmu gubuk, rumahku sulit tuh dulu bangunnya saja lama. Kita tidak pernah mau terima hidup tidak kekal itu pada diri kita. Nah, oleh karena itu Dhamma itu mengembalikan kepada diri kita bahwa sebetulnya hidup ini tidak kekal. Makanya Pangeran Siddhartha ketika meninggalkan istana itu sebetulnya karena melihat hidup tidak kekal. Kok ada ya orang bisa tua, bisa sakit, bisa mati. Apakah saya juga begitu? Bukan Pangeran Siddhartha itu nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti orang tua, nggak ngerti orang sakit, nggak ngerti orang mati. Tahu, cuman menyadari bahwa itu semua kembali ke diri kita itu umur 29 tahun. Anda sekarang walaupun Anda rambutnya sudah putih, tahu nggak hidup itu tidak kekal? Kalau tahu perilaku Anda mesti baik. Jarang misuh-misuh, jarang ngomel-ngomel. Tapi kalau Anda masih suka ngomel-ngomel, misuh-misuh, ngerasani orang, gosip-gosip, maka berarti Anda itu belum tahu hidup tidak kekal. Anda masih suka naik mobil ngebut? Karena Anda belum tahu hidup tidak kekal. Dikira yang bisa kecelakaan orang lain. Anda masih suka hidup acak-acakan? Kenapa? Karena merasa yang bisa sakit orang lain. Kita merasa tidak pernah bisa sakit. Selama Anda perilakunya masih tidak baik, selama ucapan Anda masih tidak baik, selama pikiran Anda masih tidak baik, berarti Anda masih menganggap bahwa yang tidak kekal adalah orang lain. Ketika Anda mengatakan, bojoku memang menjengkelkan. Sebetulnya Anda tidak menyadari bahwa Anda sendiri juga menjengkelkan. Kenapa? Karena hidup ini kan sebab dan akibat. Ya, apalagi saya sering ngajari, kalau Anda dikatakan, aduh aku kenapa dulu ndek bojo bodoh kayak awakmu, kita harus jawab, kalau ndak bodoh aku nggak sama kamu loh. Ini justru karena aku bodoh jadi mau sama kamu. Kalau pinter aku sama tetangga sudah. Ya, tapi kan itu untuk jawaban aja. Tapi sebetulnya di dalam kehidupan ini kita tidak bisa mengatakan orang lain seperti itu. Kenapa? Karena kita sendiri akan mengalami seperti itu. Mungkin kita pun juga punya kekurangan, tapi kan ini door prize, ayo serahkan sini. Aduh, dikandani. Sini door prize-nya sini bawa. Tapi kalau bagus door prize untuk saya aja. Nah, jadi kita lalu menyadari seperti itu, bahwa saya pun akan berubah. Dia pun bisa terima kesalahan saya. Kenapa saya tidak bisa terima dia? Kalau kita bisa menyadari gitu, maka kita mengerti bahwa hidup itu tidak kekal. Kita tidak akan membandingkan lagi. Dulu kamu tuh baik loh sama saya. Waduh, waktu pengantin baru kamu tuh baik, sayang sama aku. Sekarang aku gigi sudah pada copot, kok kamu jadi jahat tuh sama aku? Tidak ada pikiran itu lagi. Karena kita menyadari bahwa hidup itu selalu berubah. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyadari hidup itu berubah? Dengan menyadari hidup adalah saat ini. Kenapa demikian? Kalau Anda tadi dimaki jam 7 sore, sebetulnya Anda yang jam 7, yang Anda umurnya yang tadi lebih muda 1 jam, itu yang dimaki. Ketika Anda masih marah dengan Anda yang dimaki jam 7 tadi, sebetulnya Anda umur sudah bertambah, tapi tidak ada kebijaksanaan yang bertambah. Anda berhak dikatakan sapi. Wah, bisa kur lah.
Oh, umur bertambah, kenapa masih kamu ya dulu maki-maki ini? Itu 1 jam yang lalu. Bagaimana dengan kita yang ingat orang memaki kita beberapa tahun yang lalu? Karena sesungguhnya sebetulnya kita itu paling kejam kan sama diri kita sendiri. Kita dikatakan sapi, babi atau apa saja, mungkin hanya sekali itu. Tapi kita setiap kali ingat dia, selalu kita ingat sapi. Aku mbiyen dilokke sapi. Kita memaki diri kita, memaki diri kita, memaki diri kita. Berarti umur kita bertambah. Tetapi batin kita ketinggalan beberapa tahun yang lalu. Kalau begitu kita belum menyadari hidup itu berubah. Kalau kita sudah menyadari hidup berubah, umurku sudah bertambah. Aku bertambah 1 jam. Aku bertambah 1 minggu. Kenapa aku harus berpikir yang lampau? Kalau begitu, yang lampau aku pernah dimaki sapi, aku perbaiki, aku buktikan aku bukan sapi. Aku tunjukkan bahwa aku bisa berkembang. Aku tunjukkan bahwa aku bisa berubah. Aku tunjukkan bahwa aku bisa bijaksana. Maka aku bukan lagi menjadi sapi. Oleh karena itu saudara, jadi agama adalah untuk hidup. Marilah kita berjalan sesuai dengan ajaran Dharma. Bukan kita mati-matian belani agama, mati demi agama, potong leher demi agama, sabe, sata, bawantu, sukitata, gorok leher orang. Jangan begitu. Tidak ada gunanya. Ya, tetapi marilah kita hidup, agama itu kita pakai untuk hidup. Sama dengan makan. Kita bukan hidup untuk makan, tapi marilah kita makan untuk hidup. Kita menggunakan makanan kita ini untuk memajukan hidup kita ini supaya lebih berkualitas. Sama dengan agama. Agama adalah makanan batin kita. Marilah kita gunakan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kualitas perilaku, ucapan, dan pikiran kita. Sehingga akhirnya kita, sekian lama kita ikut agama. Sekian banyak pula perubahan badan, ucapan, dan pikiran kita. Perilaku kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena kita bisa mengatasi musuh kita yang selalu ada di dalam diri kita. Ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Yang kita lawan dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. 3 hal inilah sebetulnya saudara, yang menjadi kunci agama Buddha. Yang menjadi kunci perilaku kita sebagai seorang umat Buddha. Ya, inilah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau nanti Anda mungkin ada hal-hal yang tidak jelas, tentu kita bisa kembangkan di dalam berbagai pertanyaan yang lebih mendalam tentang topik kita hari ini, yaitu agama untuk hidup ataukah hidup untuk agama. Semoga Anda makin bersemangat di dalam melaksanakan ajaran Dharma. Semoga Anda menjadi tambah baik dan selalu bertambah baik. Sesuai dengan sekian lama Anda belajar atau mengikuti ajaran Sang Buddha. Semoga Anda semua berbahagia di dalam Dharma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu. Saya cuma ingin menambah sedikit, nanti Pak Biku yang menjelaskan. Agama menurut penulis Buddha, bahasa Sanskrit itu, A itu tidak. Gama itu mati atau pergi. Kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi go atau gone. Jadi sebenarnya orang tidak ingin mati. Jadi dia maka itu dalam agama itu ceritanya mesti kiamat, surga, itu. Padahal tidak ada yang cerita tadi kan, tidak ada orang mati balik lagi kan, tidak ada. Jadi ini yang diperdebatkan. Kalau ini menjadi esensi agama, maka agama itu menjadi agama terbalik fungsinya. Hidup untuk agama, maka ada orang jihad, ada orang beleh-belehan itu karena agama. Ini salah jelas. Dan ini nanti mungkin Biku boleh nambahkan. Yang kedua, pertanyaan ini yang sangat menarik bagi kita karena kita ini orang beragama adalah, kenapa sih kita beragama? Kok enggak beragama juga makan? Kenapa kita beragama? Ini yang mungkin saya ingin penjelasan dari Pak Biku, meskipun tadi sudah dijelaskan singkat, hidup itu tidak kekal untuk diri sendiri. Kalau ini dipahami benar-benar, ya tidak perlu ada orang syirik kan.
selesai. Tapi saya kira ada pertanyaan, mengapa kita beragama? Kenapa kita mesti semedi? Kenapa kita mesti sembahyang? Kenapa kita mesti ke wihara, ke gereja dan sebagainya? Ini saya minta pertanyaan, cuma itu yang ingin saya tanyakan. Dan saya setuju dengan guyonannya Biku. Tadi guyon itu lebih baik karena guyon itu tidak serius tapi kena. Agama itu ageman. Agama itu baju. Saya kira semua ini pakai baju ya. Kalau ada yang tidak pakai baju, tidak pakai celana, mungkin tempatnya tidak di sini. Orang gila katanya. Ini orang bilang seperti itu. Tapi kalau saya bicara sebagai seorang ulama, Pak, saya sebagai pendeta sama seperti Pak Biku. Tapi di satu tempat sering kita tidak beragama. Karena tidak pakai baju. Ayo, siapa suami istri yang sering tidak pakai baju bareng-bareng? Sama kan, Pak? Jadi tingkat kesadaran semacam inilah yang perlu kita bangun bersama, karena saya di Pusat Kerukunan Umat Beragama, supaya Biku bisa menjelaskan lebih dalam bahwa jangan nyalahin bajunya orang, apalagi bilang baju batik saya lebih bagus daripada jas. Ini adalah kebodohan. Ini tingkatnya childish. Nanti kalau saya bilang childish, salah lagi. Nah, kalau sekarang ngomong childish kan salah banyak sekarang. Saya kira ini yang saya ingin sampaikan, dan saya kira karena ini memang bagiannya Biku, jadi saya cuma 2 pertanyaan. Apakah agama itu? Dan mengapa kita beragama? Nah, saya kira ini yang ingin saya tanyakan, dan selamat berdiskusi karena ini kebetulan saya bisa sampai di Solo, dan atas kesalahan saya tadi saya minta maaf karena lupa memanggil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan langsung ke penanya kedua. Saya jawab satu-satu aja supaya lebih cepat. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Wah, saya senang sekali karena kita ketemu teman seprofesi. Ya. Karena ya tugas kita kan memang sama. Kita untuk bagaimana kita membagikan barang-barang yang sudah kita baca bersama. Sekarang saya akan membahas tentang apakah itu agama. Sebetulnya kalau saya melihat riwayat Sang Buddha, sebetulnya Sang Buddha ini tidak buat agama. Dan mungkin semua pemuka-pemuka agama pada awalnya ya tidak cerita agama kok itu. Jadi apakah agama, sebetulnya agama itu yang buat umat. Aduh, namanya orang dusun ini repot. Orang gunung. Jadi agama itu sebetulnya yang buat manusia. Bahkan pemuka-pemuka agama, pemimpin pendiri-pendiri yang dikatakan pendiri agama, dia itu pun sebetulnya tidak membuat agama. Nah, sekarang bagaimana pengertian agama menurut Dharma? Sebetulnya kalau menurut Dharma, agama, ya mungkin Anda bisa membagi dengan A dan GAM itu tadi, tetapi saya akan lebih memberikan pengertiannya. Agama itu adalah ajaran sang guru plus tradisi setempat. Jadi sebetulnya waktu Sang Buddha mengajar, itu yang mengajar aja, tidak ngomong agama. Tapi setelah digabung dengan tradisi lokal, jadilah agama. Seperti kalau di Buddhis pakai patung, ini sebetulnya tradisi. Sang Buddhanya sendiri tidak pernah suruh pakai patung. Ya, nanti apakah pakai bunga, dupa, pakai apa, itu sebetulnya adalah tradisi. Ya, karena itu esensinya apa? Maka kembali ke esensi agama itu sebetulnya adalah menjadi rakit itu. Hanya kendaraan aja. Maka banyak orang ribut gara-gara kendaraan. Yang istilah Bapak tadi, baju batikku lebih bagus daripada bajumu. Padahal sebetulnya itu kan sama dengan orang Solo suka makan timlo, orang Jogja suka makan gudeg. Masa gudeg lebih baik daripada timlo? Masa timlo salah makan timlo? Ini kan tidak. Makanya saya tadi katakan tidak ada salah dan benar agama, karena juga semua pada nggak tahu. Tapi yang penting adalah bagaimana di dalam hidup ini, ketika seseorang beragama, kita menunjukkan bahwa perilaku kita baik. Karena kita tidak akan bertanya, ini tadi kalau Bapak tidak mengatakan bahwa Bapak seorang pendeta, saya juga nggak akan pernah tahu.
Karena kita berkumpul di sini bukan karena agama. Kita berkumpul di sini adalah karena kita pribadi. Antar pribadi. Anda agama Buddha, tapi Anda tidak pakai baju, tidak pakai celana masuk ke sini, ya Anda disuruh keluar. Tapi ketika Anda bukan Buddhis, Anda datang dengan baik, ya kita akan terima karena kita berkumpulnya antar pribadi. Bahkan pertanyaan agama itu pun kita sebetulnya tidak boleh mengatakan Anda agamanya apa. Karena itu sama dengan Anda ditanya Anda gajinya berapa, duit di kantong Anda berapa. Itu sangat pribadi sekali. Nah, jadi kalau saya melihat agama adalah kumpulan ajaran seorang guru plus tradisi. Kalau di dalam Buddhis adalah seperti itu. Sehingga nanti ada agama Buddha dengan tradisi India. Seperti saya menggunakan agama Buddha tradisi India. Ya, pakai pakaian begini, model begini. Nanti ada agama Buddha ketika berkembang ke Tiongkok, agama Buddha dengan tradisi Tiongkok. Bikunya modelnya lain lagi. Agama Buddha dengan tradisi Tibet, bikunya lain lagi, modelnya umatnya lain lagi. Tetapi intinya ini sama. Nah, kalau kita nanti berbicara agama, hanya satu patokannya, maka menjadi bermasalah. Tetapi ketika kita melihat bahwa agama itu adalah ajaran plus tradisi, maka kita lalu melihat bahwa yang berbeda, banyak perbedaan itu adalah bagian tradisi. Nah, sehingga nanti ada orang yang bisa salah baca, salah interpretasi, bahkan kadang salah mengerti dan sebagainya, sehingga ini membuat masalah di dalam agama. Karena dia tidak melihat bahwa esensinya agama itu adalah mengajarkan seseorang berbuat baik dengan motivator guru-guru agamanya masing-masing itu. Nah, sekarang tujuan orang beragama apa toh sebetulnya? Apakah agama itu perlu? Sebetulnya orang kalau mau baik itu juga tidak harus ikut agama tertentu. Kalau hanya mengatakan dengan agama orang itu baru baik, agama yang paling tua kira-kira 3.000 tahun yang lalu, berarti sebelum 3.000 tahun yang lalu semua manusia di jagat ini jahat semua. Kan tidak. Semua juga bisa baik. Kenapa begitu? Nah, karena sebetulnya agama ini kan perilaku. Nah, jadi tujuan agama, sebetulnya tujuan seseorang beragama itu apa? Tujuannya adalah karena orang itu lebih gampang ada pedomannya. Anda bisa membangun rumah ini. Ngawur bisa. Nyoba toh. Coba batu fondasi pakai roti bisa enggak? Oh, kempes enggak bisa. Coba pakai tahu bisa enggak? Oh, coba pakai sandal bisa. Oh, enggak bisa. Terus coba pakai batu. Lah, nyoba-nyoba gini kan umurnya sudah habis. Waktunya habis, biayanya habis. Lebih bagus kan panggil orang yang memang kuliah di jurusan sipil atau arsitek. Ah, sudah dia begini. Dia kan sudah ada standarnya yang sudah dilakukan sejak lama. Lah, kita tinggal mengembangkan aja. Oh, di sekolahnya enggak ada profil-profil seperti ini. Ah, kita tambahi. Demikian pula agama. Sebetulnya kita bisa buat agama sendiri yang baru juga bisa. Oh, orang tua kita sendiri masa gendong anak agama Buddha. Oh, itu kalau gendong anak agama Buddha itu gendongannya gini. Kalau bukan Buddhis itu lain, pakai diputer sana. Kan tidak. Semuanya sama, cinta kasih ya sama. Cinta kasih umat Buddha, cinta kasih yang bukan Buddhis ya sama. Nah, tetapi dengan orang bisa mengikut satu agama, karena di sana itu sudah sekian lama berdiri agama itu seperti orang kuliah di sipil ini. Sehingga nanti kita belajar agama tertentu, kurang lebihnya kita bisa tambah kurang, disesuaikan dengan kita. Karena itu, katakanlah ini kita satu agama, tetapi tetap masing-masing pribadi ini punya perilaku yang berbeda-beda. Kurang lebihnya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kita sama dengan satu insinyur. Semua kuliah di insinyur, di arsitek ataupun di sipil. Tetapi nanti ketika jadi insinyur, tekniknya lain-lain. Karena punya variasi sendiri-sendiri. Jadi tujuan beragama, ikut agama itu sebetulnya apa? Sebetulnya biar jalannya lebih cepat. Karena sudah ada pedomannya. Ya, nah karena itu kita karena tidak tahu yang benar dan salah, maka yang agama itu kita hanya tahu yang paling cocok. Ya, saya memilih agama Buddha karena saya melihat itu yang paling cocok saja. Tapi bukan yang paling benar. Benar salah karena kita nggak tahu. Ya, nah jadi itu saja. Masalah nanti agama timbul karena takut mati dan sebagainya, itu memang itu sosiologi agama ya. Tetapi kenapa seseorang memilih agama? Sebetulnya ben jalane cepet. Tidak coba-coba.
Karena kalau tidak ikut agama, sekarang kita misalnya, semua agama itu kan ngajari berbuat baik. Udahlah, enggak usah ikut agama, semua agama ngajari berbuat baik. Betul, semua agama ngajari berbuat baik. Tetapi ingat, perbuatan baik model apa? Kalau sekarang misalnya, saya musim demam berdarah, kemudian ya ada nyamuk menggigit, ya sudahlah saya akan berbuat baik, ya berdanalah kepada nyamuk. Ben lemu-lemu nyamuke kabeh. Apa ini juga perbuatan baik menurut agama? Nah, cara-cara seperti ini yang keliru. Nah, ini kalau dia ikut agama, mungkin cara ini akan bisa terhindar. Ya, jadi biar lebih cepat jalannya. Begitu, Pak. Ya, saya tidak berbicara filsafat karena nanti tujuan agama itu, tujuan seseorang beragama itu bisa jawabannya filosofis sekali, yang tentu bisa memusingkan untuk semua. Tapi saya hanya bersifat praktis saja bahwa supaya manusia itu pegangannya lebih jelas. Karena semua sudah tahu tujuannya itu adalah untuk berbuat baik. Ya, begitu Pak. Ya, silakan untuk pertanyaan balik. Saya mau nanya Bante, apakah ada hubungannya kita beragama A, B, atau C dengan karma masa lampau? Yang pertama itu. Yang kedua, agama Buddha yang kita anggap cocok, kelihatannya kok sedikit yang berani menyatakan dirinya beragama Buddha. Apa sebabnya Bante? Terima kasih. Baik. Apakah ada hubungannya kita mengikuti agama dengan satu karma? Sebetulnya kalau kita melihat agama itu memang bisa berhubungan dengan karma. Kenapa demikian? Seseorang terlahir di satu daerah tertentu, seseorang memiliki orang tua tertentu, itu adalah karena keterikatan karma. Makanya ada orang mengatakan, wah orang tuanya jahat kok anaknya menderita, ini sepertinya menurun. Sebetulnya itu adalah teori karma. Anak ini yang menderita lahir dari orang tua yang jahat, sebetulnya dia sendiri di kehidupan yang lampaunya itu mereka memang sudah jahat. Sehingga sekarang terkondisi dia lahir di orang tua yang jahat dan hidupnya menderita. Demikian pula, sekarang orang memilih pekerjaan tertentu, itu sebetulnya juga ada ikatan karmanya. Orang bahkan tinggal di satu rumah tertentu, itu ada. Makanya kalau Anda pergi ke satu rumah, kadang-kadang atau satu tempat, kadang Anda bisa merasa, aku kok enak ya tempatnya di sini, rasanya kok cocok. Padahal orang lain menganggap itu nggak cocok. Ini kalau di dalam peribahasa dikatakan obat bagi satu orang bisa racun bagi orang yang lain. Jadi rumah tertentu itu bagi orang bisa bikin sukses. Berapa banyak orang percaya bahwa rumah tusuk sate itu bikin menderita. Tetapi juga banyak orang mengalami rumah tusuk sate malah sukses. Kenapa bisa begitu? Karena ini juga ada ikatan karmanya. Orang lahir pada tanggal tertentu juga ada ikatan karmanya. Bahkan orang punya nama tertentu itu juga ada ikatan karmanya. Nah, termasuk sebetulnya orang beragama tertentu itu juga ada ikatan karmanya. Karena itu di dalam Dhamma disampaikan, kalau Anda ingin satu ketika Anda mengenal Dharma lagi, entah apapun namanya ya. Sekarang namanya agama Buddha, nanti satu ketika Buddhism, satu ketika apa. Tapi satu ketika, pokoknya itu agama yang namanya Buddha Dharma. Dharma itu, kalau Anda ingin bertemu lagi dengan Dharma, Anda bisa mengucapkan dalam hati. Setiap saat Anda sudah berbuat baik, coba renungkan kebajikan Anda itu. Dan Anda kemudian bertekad, semoga dengan kebaikan ini akan berbuah dalam bentuk kebahagiaan, terlahir kembali sebagai manusia yang mengenal Dharma. Nah nanti kondisi lingkungannya ikut lagi dengan orang yang kenal Dharma. Itu bisa. Ya. Nah, kalau sekarang Anda lahir misalnya di Afrika, mungkin kesempatan kenal Dharma tidak ada. Anda lahir sebagai manusia, tapi di Afrika tidak bisa. Itu kalau di dalam Dhamma ada pati rupa desa waso, mempunyai tempat tinggal yang sesuai dengan karmanya itu. Nah, ini termasuk. Kita cenderung kenal agama, sebagian besar adalah karena pengaruh lingkungan atau orang tua. Nah, jadi Anda punya orang tua yang beragama tertentu, sehingga Anda mengikuti agama orang tua, ini juga karena pengaruh karma. Ya, itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan tentang apa tadi ya? Apa itu? Mengaku agama Buddha. Oh, kenapa kok sedikit itu ya?
Oh, ya artinya kok sedikit toh tadi. Kenapa tidak banyak yang mengakui beragama Buddha ya? Ya itu Anda konsep Indonesia. Kalau Anda ke negara Buddhis, ya malah banyak yang tidak mengakui kalau dia beragama lain. Ya. Jadi itu sebetulnya hanya bagian dari kebudayaan saja. Dulu di masa tertentu, orang pakai seragam partai tertentu itu senang sekali. Saya pegawai negeri pakai seragamnya. Pas partainya berubah, pakai seragam itu, disimpan di dalam tas dulu. Sampai kantor baru dipakai lagi. Itu sebetulnya hanya karena lingkungan. Itu bukan karena mentalitas manusianya. Dan sebetulnya kembali ke agama. Agama itu kalau Anda mau mengaku di KTP atau tidak, Anda mau ngomong atau tidak, yang penting perilakunya kok. Kalau Anda sekarang ngaku agama Buddha, teriak-teriak agama Buddha, tempelkan semua stiker agama Buddha di mobil Anda, di rumah Anda, tapi kelakuan Anda jelek, sebetulnya Anda malah memalukan agama Buddha. Jadi kalau Anda tidak mengaku agama Buddha dan perilakunya jelek, sebetulnya bagi agama Buddha juga lebih menguntungkan. Iya toh, daripada mengaku tapi kelakuannya jelek. Tapi kalau sudah baik, walaupun tidak mengaku, ya tidak apa-apa. Karena agama Buddha kan bukan disensus harus banyak-banyakan. Enggak lah, itu bukan sesuatu yang jadi tujuan kita. Tujuan kita adalah kita menjadi orang yang lebih baik dan tambah baik dan tambah baik. Jangan seperti sapi, itu kalau makhluknya. Tapi kalau bendanya itu disebut seperti sendok. Jadi sendok itu walaupun dicelup di dalam sambal 1 hari 1 malam, sendok itu enggak kerasa pedes. Ada orang kenal agama Buddha, kumpul sama biku, tinggal di wihara, kelakuannya tetap jelek, terus itu seperti sendok. Cobalah seperti lidah, sedikit ketempelan sambal aja sudah, wah menggeh-menggeh. Nah itu dia. Jadi kita sebentar saja kenal Dhamma, sudah bisa berubah cara berpikir kita. Itu sebetulnya yang paling penting. Jadi bukan tradisinya. Ya, gitu. Namanya. Karena seseorang mempunyai pandangan seperti itu adalah hak dia. Kita berusaha memberikan pengertian. Ibaratnya seperti gelas, kita isi air. Tapi kalau gelas ini terbuka, memang gampang diisi air. Cuman kalau gelasnya tertutup, diisi air apapun juga, ya tidak akan ada yang masuk. Walaupun ditetesi semalam suntuk, tidak bisa masuk. Orang kalau sedang di dalam masa yang belum waktunya atau katakanlah kadang-kadang belum tepat sekali kita ngasih taunya, itu tidak akan pernah bisa. Ya, sama dengan kita punya anak, toh. Anak itu kadang dinasehati juga tetap ngengkel. Tapi nanti ada masa tertentu, dia itu bisa menjadi baik. Nah, karena itu kita memang berusaha memberikan pandangan-pandangan yang kita sudah sama ini. Kita berikan pandangan bahwa sebetulnya nomor 1, agama itu bukan masalah benar dan salah, tapi karena kecocokan. Ya, Anda cocok dengan agama itu silahkan, tetapi yang lain boleh tidak cocok dengan agama itu, tapi bukan berarti salah. Nomor 2, agama adalah bersifat pribadi. Jadi kita misalnya punya agama ini, ya sudah. Kalau Anda beragama yang lain, ya itu urusannya dia. Kita tidak perlu dibahas, tidak perlu dipertanyakan. Ya, karena dengan mempertanyakan berarti menganggap dia berbeda dengan kita, berarti dia tidak sebaik kita. Padahal kan tidak seperti itu. Kita bertemu dalam masyarakat adalah karena antar pribadi. Yang ketiga, kalau kita sudah melihat ada orang sejelek itu, maka selain kita memberikan pandangan-pandangan kepada masyarakat, kita juga harus bersikap menghindari perilaku yang jelek itu juga. Kenapa? Kadang-kadang secara tidak sadar kita sendiri kadang terjebak pada perilaku yang sama. Kadang dengan kita punya pandangan, kamu cara berpikirnya salah. Sebetulnya kita sendiri sudah menganggap bahwa kita yang paling benar. Ini sangat berbahaya karena kita juga harus hati-hati juga di dalam hal ini supaya kita nanti tidak menjadi salah, ikut-ikutan salah. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu sangat tepat sekali, sengit ndulit. Ya ada loh istilah sengit ndulit. Kita makin benci malah jadi seperti itu loh. Ya. Nah, jadi
Kita memang akan sering ketemu, tetapi paling tidak memperbaiki masyarakat adalah dimulai dengan diri kita sendiri. Kalau sekian orang ini punya pikiran bahwa agama adalah untuk hidup, bukan hidup untuk agama. Paling tidak di Solo dan sekitarnya ada sekian orang yang baik. Kan ini adalah salah satu motivasi kita. Masalah dia belum bisa baik atau tidak, itu nanti berproses waktunya. Kita sendiri saja loh. Kadang-kadang kalau kita punya kenakalan, sudah digebuki sama orang tua, ya tidak berubah kok. Nanti kadang-kadang ada waktunya, kita juga berubah. Ibaratnya orang hamil, 9 bulan dia baru lahir. 3 bulan suruh lahir, berantakan jadinya. Ya, karena itu ya kita sabar-sabarlah untuk tunggu waktu kadang-kadang. Kita terus mengisi kegiatan di dalam masyarakat, kita terus mengisi forum-forum pertemuan antar umat beragama, tetapi juga sambil bersabar. Karena kalau kita ngotot, nanti kita sama dengan yang kita ngototi itu. Ya, itu Pak. Terima kasih Pak. Wah, bagus sekali masukannya. Terima kasih. Malam ini betul-betul suasana sangat berbeda. Dalam banyak kesempatan saya ke Solo, baru hari ini saya merasakan nyaman. Sungguh. Kenapa? Karena kita berkumpul bersama ya dengan berbagai macam agama, kepercayaan. Tapi kita bisa saling bertukar pikiran, sharing seperti ini. Ini yang saya katakan betul-betul membahagiakan. Ya, kalau semua agama Buddha semua malah kadang-kadang kurang nyaman. Kita wawasannya jadi nggak tambah. Tapi dengan bermacam-macam begini, saya pikir ini akan sangat baik sekali. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, sebetulnya kalau saya melihat bukan agamanya Pak. Jadi kalau mungkin Bapak mengatakan, agama A, agama B kok seperti ini. Saya sebetulnya menyadari itu adalah perilaku pribadi masing-masing. Yang tadi seperti disampaikan juga, pada saat pertama berkata tadi adalah bahwa mungkin itu adalah kesalahan persepsi dari pemimpin agama tersebut. Kenapa demikian? Kalau kita jangan melihat Indonesia secara lokal, marilah kita melihat secara global. Di dunia ini banyak agama yang menjadi dasar sebuah negara. Katakanlah Thailand, dia berdasarkan agama Buddha. Kemudian di Arab berdasarkan Islam. Kemudian di Israel Kristen, Palestina Islam. Ya. Kemudian di India sendiri sekarang Hindu. Kalau Anda melihat negara 5 ini saja, saya yakin Anda akan menemukan orang baik di sana. Ada juga orang jahat di sana. Ada orang sehat di sana, ada orang sakit di situ, ada orang kaya di sana, ada orang miskin di situ. Jadi, 5 negara berdasarkan 5 agama ini ada orang kaya, sehat, sakit, miskin, dan sebagainya. Apa yang mau saya simpulkan di sini? Bukan agama yang bikin kaya. Karena nanti banyak orang mengatakan, ayo ikut agama ini biar cepat kaya. Salah. Kalau ikut agama ini biar cepat kaya, Indonesia pasti mengeluarkan surat keputusan presiden, ikutlah agama ini karena mengentaskan kemiskinan. Nah. Ternyata kan tidak ada tuh. Nah, jadi 5 agama ini di negara berdasarkan 5 agama ini juga ada orang miskin. Sehat sakit juga bukan karena agama. Ikut agama ini nanti cepat sehat. Berarti di agama, di negara berdasarkan agamamu tidak ada rumah sakit. Semua didoain sembuh. Tidak juga. Ayo ikut agama ini. Nanti jadi orang baik. Tidak juga. Baik dan jahat bukan karena agama. Kembali lagi kita berkumpul bersama-sama bukan karena agama. Tetapi kita berkumpul karena pribadi. Agama adalah milik pribadi yang dia bawa untuk dirinya sendiri. Tapi dia tunjukkan adalah hasil dia beragama menjadi orang yang baik. Karena itu saya hanya mau meluruskan pandangan Bapak saja. Saya ikut agama ini isinya kok itu. Saya ikut agama yang lain kok isinya itu. Sebetulnya itu karena kebetulan mungkin Bapak ketemu orang yang
cara mengajarnya seperti itu. Ya, mungkin lalu jadi bingung, agama apa ya ini yang saya pilih? Apalagi kalau Manado Anda melihat suatu jalan isinya, waduh rumah ibadah semua, bisa bingung itu memang. Ya, depan sini rumah ibadah, sana lagi, sebelahnya lagi, kan itu toh Pak ya. Adakah di Manado seperti itu jalannya rumah ibadah semua? Nah, memang itu membingungkan. Tetapi kalau nanti Anda ketemu yang baik, juga banyak kok yang beragama lain juga yang baik. Karena memang agama itu sebetulnya adalah mengajarkan kebaikan. Kalau kebetulan yang Bapak dapatkan yang tidak mengajarkan kebaikan, itu adalah kesalahan orangnya, bukan kesalahan agamanya. Kadang kita sering salah, sehingga menganggap, oh umat agama A jelek semua. Tidak. Ada oknum agama A yang jelek, tapi juga ada yang baik. Ada oknum agama B yang baik, ada juga yang jelek. Demikian pula yang lain-lain. Kalau kita bisa mengerti hal ini, maka kejelekan itu kita hanya melihat bagian per bagian. Bukan kita menggunakan kacamata hitam, sehingga pokoknya masuk ruangan semua hitam semua. Pokoknya kita lihat agama A hitam semua, agama ini, enggak seperti itu. Dan saya cocok dengan apa yang Bapak sampaikan. Sebetulnya, surga dan neraka itu bukan milik agama tertentu. Tetapi sebetulnya adalah orang yang melakukan perbuatan tertentu, itulah pemilik surga dan neraka. Dalam banyak kesempatan saya mempelajari sedikit tentang agama-agama yang lain. Saya melihat bahwa di akhir zaman, dalam banyak ajaran agama, mungkin nanti saya juga bisa dibetulkan, dikoreksi kalau saya keliru, karena saya tidak terlalu mendalami. Di sana dikatakan bahwa di akhir zaman itu akan ada semacam persidangan. Pada saat itu telinga akan mengatakan apa yang dia kerjakan semasa hidupnya. Tangan mengatakan apa yang dia kerjakan semasa hidup. Mata dia kerjakan apa. Sehingga kadang-kadang ada orang tidak boleh donor dan sebagainya karena takut. Nanti satu ketika kalau matanya didonorkan, nanti mata nggak tahu kalau dia pernah ngintip tetangga dan sebagainya. Nah, jadi itu sebetulnya kalau saya menilai, itu bukan masalah agama, tetapi itu sebetulnya adalah masalah perilaku. Jadi itu kan sebetulnya ada masa penilaian. Kupingmu digunakan untuk apa? Telingamu ini apakah digunakan kejahatan atau kebaikan? Tanganmu digunakan kejahatan atau kebaikan. Jadi bukan tanganmu itu untuk sembahyang atau tidak, bukan. Kemudian kalau kita melihat di dalam beberapa kisah Rasul itu juga disampaikan kalau orang sudah meninggal itu nanti seperti ketemu entah sinar putih, sinar apa. Nah nanti akan bertanya, apakah yang kau perbuat semasa hidupmu di dunia? Jadi bukan apakah agamamu selama di dunia. Karena yang nanyain kan bukan Pak Camat yang ngurusi KTP-nya orang. Tapi yang diuruskan perilakunya orang. Nah, kemudian juga kalau di kelenteng-kelenteng sering kita melihat Gyam Loong itu kalau mengadili orang itu nanti akan menimbang jantungnya. Jantung yang banyak warna merahnya berarti adalah orang baik, dia masuk surga. Jantung yang warnanya hitam adalah orang jahat, dia masuk neraka. Jadi kembali lagi ke perbuatan sebetulnya. Entah bagaimana cara penggambarannya akan kembali ke perbuatan. Karena itu saya lebih cenderung juga, ini kan benar salah juga kita nggak ada yang tahu untuk katanya buku toh ya. Nah, jadi yang jelas sih saya lebih cenderung, saya cocok juga dengan kata-kata yang Bapak sampaikan, apa yang juga sudah pada disampaikan. Sebetulnya semua itu adalah karena perilaku, bukan karena agama. Ya, begitu Pak